Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agus Indra Dipta Prayoga dengan NIM 22085611114. Hari ini saya akan membahas salah satu protokol penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu SNMP. Namun, sebelum itu mari kita mulai dengan TCP/IP yang merupakan dasar dari komunikasi di internet. Apa itu TCP/IP? Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disingkat dengan TCP/IP adalah kumpulan protokol komunikasi yang menjadi landasan utama dari jaringan komputer dan internet. Dikembangkan sebagai standar terbuka, TCP/IP memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk bertukar data. Model referensi TCP/IP terdiri dari 4 lapisan utama. Lapisan pertama adalah lapisan jaringan. Fungsinya adalah untuk mengatur pengiriman data melalui jaringan menggunakan Internet Protocol. Internet Protocol memberikan alamat unik kepada setiap perangkat di jaringan dan mengelola pengalihan data. Berikutnya adalah lapisan transport. Fungsinya adalah mengontrol kesalahan dan mengelola pengiriman data antara dua perangkat. Ada dua protokol utama di lapisan ini, yaitu TCP untuk koneksi yang andal dan UDP untuk pengiriman tanpa konfirmasi. Lapisan ketiga adalah lapisan aplikasi. Di sini terdapat protokol seperti HTTP untuk transfer halaman web, FTP untuk mentransfer file, dan SMTP untuk mengirim email. Lapisan ini menyediakan antarmuka bagi aplikasi dan layanan jaringan. Lapisan terakhir adalah lapisan antar jaringan. Fungsinya adalah menangani pemecahan alamat IP dan pengalihan data antara berbagai jaringan. Ini memastikan data dapat bergerak di seluruh jaringan dengan lancar. Adapun komponen-komponen dari TCP/IP, yang pertama adalah protokol IP yang berfungsi untuk mengatur alamat dan routing data dalam jaringan. Yang kedua ada Transmission Control Protocol atau TCP yang berfungsi untuk mengendalikan pengiriman data yang handal melalui koneksi terhubung. Yang ketiga ada User Datagram Protocol atau UDP yang berfungsi untuk menyediakan pengiriman data yang cepat tetapi tidak handal. Model referensi TCP/IP memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk merancang, mengimplementasikan, dan memahami protokol jaringan. Kita dapat melihat bahwa kekuatan utama dari TCP/IP adalah interoperabilitas yang baik antara perangkat dari berbagai vendor dan jenis. Sekarang mari kita beralih ke protokol SNMP atau Simple Network Management Protocol. SNMP digunakan dalam manajemen dan pemantauan jaringan komputer. Ini adalah alat komunikasi antara perangkat jaringan dan manajer yang mengawasi dan mengelola perangkat tersebut. Adapun fungsi dan tujuan utama dari SNMP, yaitu SNMP melibatkan dua komponen utama, yaitu manajer dan agen. Manajer adalah perangkat atau perangkat lunak yang memantau dan mengelola perangkat jaringan, sementara agen ditanamkan pada setiap perangkat yang akan dipantau. SNMP menggunakan protokol transportasi User Datagram Protocol atau UDP dan mengintegrasikan konsep Management Information Base atau MIB yang berfungsi sebagai basis data terstruktur yang menyimpan informasi tentang perangkat dan parameter yang dapat dimonitor. Dengan perintah-perintah seperti get next, dan set, SNMP memungkinkan manajer untuk meminta dan mengatur informasi perangkat secara efisien. Keunggulan SNMP terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan pemantauan jaringan yang efisien, deteksi dini terhadap masalah, dan pengelolaan konfigurasi perangkat secara konsisten. Sebagai protokol yang terus menjadi tulang punggung dalam manajemen jaringan modern, SNMP memainkan peran vital dalam memastikan ketersediaan, keandalan, dan kinerja optimal dari jaringan komputer. Adapun cara kerja dari SNMP. Langkah pertama adalah manajer meminta informasi atau biasa disebut dengan polling. Manajer secara periodik atau sesuai kebutuhan mengirimkan permintaan get kepada agen untuk mendapatkan informasi tertentu tentang status, kinerja, atau konfigurasi perangkat yang bersangkutan. Langkah kedua yaitu agen menyediakan informasi. Agen yang telah ditanamkan pada perangkat yang dipantau dapat menerima permintaan dari manajer. Setelah itu, agen memberikan informasi yang diminta, yang kemudian dikirimkan kembali kepada manajer. Langkah selanjutnya adalah manajer kemudian mengelola dan menganalisis data tersebut. Manajer menerima informasi dari agen dan dapat mengelola, menganalisis, serta menyajikan data tersebut dalam bentuk data yang dapat dimengerti oleh administrator atau sistem manajemen jaringan. Informasi ini dapat berupa status perangkat, pemakaian bandwidth, atau parameter lainnya yang relevan. Langkah terakhir, jika perlu, manajer dapat mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diterima. Berdasarkan informasi yang diterima, manajer dapat mengambil tindakan tertentu seperti mengirimkan perintah untuk mengubah konfigurasi perangkat atau biasa disebut dengan set, atau memberikan peringatan jika terdeteksi masalah atau ambang batas tertentu. Selanjutnya, ada contoh implementasi dari protokol SNMP. SNMP dapat ditemui dalam berbagai perangkat dan aplikasi. Contohnya pada router dan switch, SNMP digunakan untuk memantau kinerja jaringan. Selanjutnya pada server, dapat diatur untuk mendukung SNMP agar administrator dapat memantau kesehatan dari server itu sendiri.
alat pemantauan jaringan, juga menggunakan SNMP untuk mengumpulkan data kinerja jaringan. Adapun perangkat IoT juga mendukung SNMP untuk memfasilitasi pemantauan jarak jauh, dan juga sistem operasi dan perangkat NAS pun dapat menyediakan informasi terkait kinerja dan juga konfigurasi. Demikianlah penjelasan singkat tentang TCP/IP dan SNMP. Protokol ini memainkan peran penting dalam memastikan jaringan komputer berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.